kegiatan seperti ini akan terus kita galakkan. Alangkah baiknya jika seluruh pelosok Riau nanti bisa kita sapa seperti ini. Membutuhkan manajemen, membutuhkan energi yang luar biasa, waktu terutama. Dan mahasiswa sekarang milenial otomatis begitu dikasih link dia akan langsung join. Nah, ini saya juga mempunyai ide bagaimana membangkitkan semangat mereka. Saya panggil seorang psikolog dari mitra kita UIN Suskaryau. Nah, ini Mbak Rika Anggra ini Munte. Nah, mungkin apa yang bisa sampaikan Mbak Rika untuk menyapa para mahasiswa ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi siang ya, udah siang ya. Saya ngerasa pagi karena saya masih semangat gitu ya. Iya, yang telah Kan nggak memberikan ada kita mataharinya. kesempatan pada siang hari ini ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih Pak Iqbal sudah memberikan saya kesempatan di sini. Mungkin sedikit koreksi nih Pak Iqbal, saya itu bukan psikolog sebenarnya Pak Iqbal, tapi ilmuwan psikologi. Jadi di psikologi itu ada dua sih sebenarnya, ada ilmuwan dan ada praktisi psikologi. Nah, saya sebenarnya salah satu tenaga pengajar di UIN Suskaryau juga di Fakultas Psikologi dan sudah bergabung di UT itu dari 2013 gitu ya. Jadi sudah lama sekali bergabung di sini dan alhamdulillah betah dan senang karena selain saya bisa membagikan ilmu, saya juga bisa banyak belajar di sini gitu ya. Nah, saya menyapa dulu teman-teman, saya panggil teman-teman aja karena sudah menjalankan pendidikan tinggi, jadi saya menganggap bahwa kita sama ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang ya teman-teman. Alhamdulillah. Siang, Bu. Siang, Bu. Iya, senang sekali tadi saya melihat ada beberapa yang berinteraksi dengan Pak Iqbal, ada tadi Pak Subagus ya, ada tadi juga siapa? Ada Lady juga ya, Mbak Lady, terus ada Indria juga. Nah, Iya, Bu. tadi iya, oke. Kayaknya tuh semuanya pada semangat ya jadi mahasiswa UT ya. Pada senang. Bu, 45, Bu. Iya. Senang ya jadi mahasiswa ya? Senang, Bu, senang. Senang aja atau senang banget? Senang, Bu. Senang banget, Bu. Kalau ngerjain tugasnya seneng nggak? Enggak, Bu. Enggak, seneng, Bu. Seneng Bu. ya? Senang, Bu. Senang, Bu. Seneng, Bu. Yang bilang nggak seneng siapa tadi tuh? Bu. Oh, Dino ya yang bilang nggak seneng ya? Iya. Nggak seneng ya? Iya Bu, karena jadi pusing ngerjain tugasnya. Ya wajar ya, namanya ngerjain tugas kuliah ya. Tapi apa yang dihasilkan nanti biasanya worth it lah, sepadan lah dengan perjuangan kita selama ini. Nah, tadi teman-teman, saya mendengar kalau dari apa yang berinteraksi tadi kayaknya nggak ada masalah sih sebenarnya dalam menjalani perkuliahan. Tapi karena ini belum lulus ya. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan itu bisa aja sih menghadapi berbagai macam masalah yang kadang-kadang itu atau seringkali itu bisa berdampak terhadap ini kita kuliah kita gitu ya. Entahkah memang masalahnya nanti ada di perkuliahan itu ataupun mungkin masalah-masalah eksternal lainnya gitu ya. Entahkah keluarga, entahkah kita tiba-tiba gini tiba-tiba sih ngapain sih kuliah gitu. Terus nanti kalau udah lulus jadi pengangguran gitu ya. Nambah pengangguran aja, nggak menjamin yang kuliah itu dapat kerja. Nah kadang itu ada bisikan-bisikan makhluk gaib seperti itu ya. Jadi itu membuat kita jadi malas. Terus kemudian kadang-kadang ada terjadi misalnya nih ya sering nih ya baik di perguruan tinggi lain dan di sini itu kadang kita pernah mengalami yang namanya miskomunikasi gitu ya Bu Meria, sama entah sama tutor, sama dosennya, atau sama siapapun yang sehingga itu membuat kita jadi, aduh capek-capek ngapain sih misalnya kayak gitu ya. Tapi
apapun itu kendalanya, mungkin teman-teman juga bisa harus berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus kita jalani. Nggak boleh down di situ gitu ya. Kenapa? Karena itulah ujiannya. Jadi yang namanya kuliah itu sebenarnya ujiannya tuh bukan hanya faktor kognitif aja, tapi kemampuan emosi kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang nanti akan kita hadapi. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang mau share masalahnya apa sih ketika kuliah gitu? Ada nggak? Sebelum saya lanjutkan. M. Nur Ilham? M. Nur Ada, Ilham? Bu. Ada masalah yang selama ini mungkin terjadi yang berkaitan dengan perkuliahannya? Enggak ada, Bu, untuk saat Nggak ini. ada. Kalau untuk saya sih tidak ada, Bu, kalau dari Emre Ilham. Iya, nggak ada ya. Berarti aman-aman aja semuanya. Aman-aman sih, Bu. Aman, Bu. Semua sudah sesuai dengan harapan? Iya, Bu. IPK 4, Bu. Iya, IPK-nya 4, luar biasa ya. Jadi nggak sia-sia. Ini semester berapa nih paling tinggi semester berapa nih Bu Mary? 7, Bu. Semester 7, semester 9 ada ya? Semester 9. Yang semester 9 Semester akhir, Bu. masih semangat untuk kuliah? Enggak, Bu. Nggak semangat? Siapa tadi yang bilang nggak semangat? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ada di sini sebenarnya tidak ada masalah perkuliahan atau misalnya tidak ada masalah pribadi yang mengganggu perkuliahan atau mungkin cuma masalah yang lain gitu ya. Jadi nggak mempengaruhi. Tapi saya rasa setiap manusia itu punya masalah gitu ya. Semua manusia itu punya target dalam kehidupannya dan cenderung biasanya ketika kita mencapai target itu banyak sekali rintangan yang menghadang seperti itu. Ya, jadi kalau masalahnya itu perkuliahan gitu ya. Jadi sebenarnya benar yang namanya kemampuan kognitif kita itu mempengaruhi hasil belajar. Tapi biasanya kemampuan menyusun strategi, kemudian tetap istiqomah atau komitmen dalam melakukan sesuatu ya dalam belajar itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Itu lebih merupakan faktor yang utama dibandingkan sekedar IQ semata seperti itu ya. Nah, jadi sepertinya saya perlu memberikan sedikit bekal untuk teman-teman untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan dalam rangka untuk mencapai tujuan gitu ya. Dalam kehidupan itu kita perlu yang namanya punya target dan tujuan hidup. Kenapa? Ya, karena kalau kita nggak punya target dan tujuan hidup, kita itu akan kemana-mana gitu. Nggak fokus untuk mencapai tujuan itu dan energi itu terbuang sia-sia gitu. Nah, beberapa kali saya pernah, terutama untuk baik semester awal ataupun ketika saya masuk ke kelas tutorial, itu saya selalu tanyakan, target mata kuliah ini apa gitu ya. Targetnya nilainya apa gitu. Kalau mau A, tentu harus cara belajarnya sesuai dengan ya rasional lah. Kalau misalnya mau nilai A, nggak mungkin kan kita nggak belajar gitu ya. Nggak mungkin nggak baca yang namanya buku materi pokok gitu ya. Jadi ketika kita punya target sasaran, kita akan memikirkan bagaimana cara untuk mencapai sasaran ini gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya target, kita nggak akan mikirin strateginya. Udah ngalir aja lah, pasrah aja gitu ya. Jadi hidupnya saya ngalir aja Bu, apa yang udah menjadi ketentuan ya begitu sajalah. Nggak bisa gitu ya. Karena yang namanya hidup itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan selalu bersaing dengan orang lain gitu. Dalam rangka apa? Mencapai tujuan. Kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan berarti kehidupan kita tidak baik pada saat sekarang, tapi kita ingin kehidupan kita itu menjadi lebih baik dari sekarang. Kenapa? Ya berguna, punya makna hidup kita. Gimana hidup yang bermakna itu? Bisa bantuin orang lain, bisa meringankan beban orang tua, bisa membantu adik atau saudara-saudara kita yang misalnya tidak mampu misalnya. Karena ketika kita membantu itu yakin deh kalau perilaku membantu itu kayak virus tuh gitu ya. Virus yang baik gitu. Kalau kita suka bantu orang lain juga akan meniru perilaku kita itu gitu ya. Untuk membantu orang lain. Jadi makanya
sering dengar slogan kan, kita harus selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan nanti itu juga akan bisa balik lagi ke kita ya. Jadi walaupun bukan orang yang kita tolong itu yang membantu kita, ya orang lain mungkin yang akan membantu kita juga seperti itu. Ya, jadi ingat teman-teman semuanya, bagi yang belum punya target dalam kehidupannya, segera dibuat targetnya, ya. Nah, kenapa? Karena itu penting tadi ya. Nah, jadi dalam menjalankan strategi untuk demi mencapai target itu banyak halangan dan rintangan, termasuk diri kita sendiri. Kadang tuh masalahnya nggak ada gitu. Masalah eksternal tuh mungkin minimal gitu. Tapi di kitanya, ini apalagi kalau misalnya kita pada saat kondisinya itu kurang tidur, ya, kurang refreshing. Kok refreshing? Refreshing itu penting gitu ya. Refreshing itu sebenarnya sedekah untuk diri kita sendiri, bagaimana membuat kita menjadi refresh dan bisa fokus kembali kepada tujuan. Butuh yang namanya tubuh itu istirahat, refreshing itu perlu gitu. Kita menghargai diri kita sendiri di situ gitu ya. Nggak boleh zolim ya. Nggak boleh nih tubuh dipakai terus tapi nggak dikasih istirahat, itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi dalam menghadapi tantangan-tantangan itu kadang di hati kita tuh pernah gini nih. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa mendapatkan ini ya. Nah, jadi kalau berdasarkan teori law of attraction, mungkin kalau ada yang pernah baca buku The Secret, ya ini bukunya udah lama banget, tapi saya entah kenapa jatuh cinta dengan buku itu dan sampai sekarang itu masih menerapkannya ke dalam kehidupan ketika saya punya target dalam kehidupan. Jadi target itu kan banyak tuh ya. Aspek kehidupan kita tuh banyak, ada karir biasanya connect dengan ekonomi gitu. Karena ngikut dia, walaupun kita nggak boleh bekerja itu orientasinya uang tuh nggak boleh gitu. Karena kalau tugas itu bekerja itu orientasinya adalah pencapaian prestasi terhadap tugas itu, ekonomi itu ikut aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi nggak boleh orientasinya uang, karena kalau orientasinya uang itu kualitasnya nggak ada biasanya gitu ya. Terus kemudian ada perasaan-perasaan gini, saya nggak pantas. Nah, jadi berdasarkan teori of attraction, kamu itu akan menjadi orang sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Ini kok kayak jadi saya jadi orang yang menghipnotis jadinya ya. Kayak pakai teori hipnotis. Jadi kita itu sebenarnya akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Hanya saja kita itu kurang kuat. Jadi ketika kita merasa bahwa ada tujuan terus kita ngerasa nggak mampu untuk mencapai tujuan gitu, ya out lah kita gitu. Karena itu akan didengarkan oleh alam gitu. Kalau kita orang yang beriman, kita ngerasa bahwa itu akan didengarkan oleh Allah, oleh Tuhan kita gitu ya. Jadi kalau ngerasa nggak bisa, ya pasti nggak bisa gitu. Tapi kalau kita ngerasa bisa, kita akan berusaha untuk mencapai tujuan itu gitu. Ya, jadi kalau pernah nonton filmnya itu, yang Law of Attraction itu, kita ada fase di mana kita tuh memang merasa nggak pantas untuk mendapatkan impian kita itu. Dan kalau pada saat itu seketika kita sadar, kemudian kita merasa, enggak kok, saya pantas kok, gitu. Saya sudah melakukan banyak hal dan saya nggak mau mundur, nggak bisa, saya layak nih mendapatkan ini, gitu ya. Nah, menjadi layak dan patut itu kan bukan perkara yang mudah, ya. Nah, itu yang harus kita menjadikan fokus di situ. Jadi, apa nih yang harus saya bisa nih, orang lain bisa, saya nggak bisa. Walaupun saya tidak sama dengan orang lain, tapi saya punya kelebihan yang orang lain nggak punya, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga penting memahami apa kelebihan dan kekurangan kita, gitu ya. Dan setelah kita pahami kelebihan dan kekurangan kita itu, fokusnya jangan ke kekurangan, ya. Karena apa? Kalau kita fokus kekurangan kita akan meratapi nasib gitu. Saya nggak bisa lah, iyalah dia kaya, dia orang tuanya kaya, dia bisa diberikan fasilitas apa saja, makanya dia bisa juara, makanya dia bisa mau kuliah di mana aja gitu. Enggak gitu. Karena tidak satu jalan menuju Roma. Jadi kita fokus kepada apa yang kita miliki dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan mengupgrade apa yang kita miliki dan potensi yang kita punya gitu. Jadi setiap kita itu sebenarnya punya potensi, nggak ada manusia satupun di dunia ini yang diciptakan sia-sia gitu ya Bu Mary ya. Nah, hanya saja bagaimana kita memandang diri kita ya. Kita harus menghargai diri kita dulu dong gitu ya. Aku nggak bisa ini tapi aku bisa itu gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh meremehkan orang lain
apalagi meremehkan diri kita gitu. Ya, kita kesal orang lain ngeremehin diri kita nih gitu ya. Tapi kenapa kita nggak kesal ketika kita meremehkan diri kita sendiri? Itu sangat buruk sekali ya dalam tanda kutip ya gitu ya. Jadi kita memang harus memberikan penghargaan, bukan berarti itu kepedean, enggak gitu. Kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa kita mampu dalam hal apa saja. Oke, Bu, ya. Oke, Bu Rika, saya tahu kita tuh harus mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita. Tapi gimana caranya, Bu? Haruskah saya mengambil tes psikologi gitu ya? Enggak mesti juga gitu ya. Kalau mau ya silahkan aja, tapi enggak ada cara praktis sebenarnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan daripada buang-buang uang untuk tes psikologi kan ya gitu ya. Jadi sebenarnya ada langkah pertama gitu ya. Langkahnya itu sebenarnya pertama ya Bapak dan Ibu, kita bisa mengidentifikasi sendiri dulu ya diri kita. Bikin di tabel ya. Ini kelebihan, ini kekurangan ya. Kita kan udah hidup berapa tahun gitu. Mungkin ada yang sekitar umur 20 tahun, 22 tahun ya. Nah, atau yang 18 tahun mungkin umurnya udah hidup 18 tahun, tentu adalah bagian diri kita sendiri yang kita ketahui, yang kita kenal gitu. Tulis kelebihan saya, kekurangan saya, tulis semuanya. Baik itu yang sifatnya itu hard skill maupun soft skill ya. Atau misalnya gini, saya cerdas dalam matematika. Saya orangnya baik hati, suka menolong. Nah, itu termasuk kelebihan gitu. Nah, kekurangan apa? Saya nggak percaya diri, saya mudah pesimis misalnya gitu ya. Karena kan teman-teman sendiri yang tahu tentang apa yang terjadi di diri teman-teman semua. Nah, kemudian setelah itu ya, baru cari orang terdekat ya. Itu boleh orang tua atau teman yang dari dulu kenal dengan teman-teman semua ya. Jadi tanyain iseng gitu ya. Tolong dong kasih tahu aku, menurut kamu aku tuh kelebihannya di mana? Kekurangannya di mana? Jangan sungkan loh, aku nggak akan musuhin kamu kalau kamu ngomongin jelek-jeleknya aku gitu ya. Jadi dikasih tahu aja ke temannya gitu. Aku perlu nih untuk mengenal diri aku lebih dalam gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya ya kita itu ada kayak teori Johari Window, mungkin ada yang tahu, mungkin sedikit saya jelasin. Jadi ada bagian diri kita itu yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Ada bagian diri kita itu yang orang lain tahu, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi itu mungkin perlu kita tanyakan ke orang-orang terdekat yang mengenal kita apa sih kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, gitu ya. Nah, setelah itu mau diapain? Dibandingkan, ya, dilihat nih. Ini kelebihan saya. Tapi kalau kata orang ini bukan ini kelebihan saya, tapi yang lain. Nah, ini perlu dicari tahu. Benar nggak ya saya mampu dalam hal ini? Nah, ini sebenarnya bagus juga untuk misalnya kayak orang-orang yang juga mau memulai usaha baru gitu ya. Gitu. Nah, itu boleh dicoba seperti itu. Oh, orang tipe ini nih kayaknya kata teman saya itu orangnya jago marketing gitu. Jadi kenapa teman saya bilang kayak gitu? Karena dulu setiap saya nawarin apa aja teman saya beli gitu ya. Nah gitu ya, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu tentang diri kita, tapi teman kita tahu. Nah, fokuslah di situ. Fokus di kelebihan-kelebihan itu, gali potensi-potensi kita semua, kemudian gunakan kekuatan itu untuk apa? Untuk yang namanya mencapai tujuan kita, ya. Dan kemudian sebenarnya dari potensi-potensi itu juga bisa membantu kita untuk lebih menargetkan tujuan yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang tujuan kita tuh suka beralih atau misalnya kadang-kadang suka ngikut dengan tujuan teman. Nih kalau orang-orang yang misalnya nggak punya tujuan tapi pengen punya tujuan tapi nyontek sama temennya misalnya kayak gitu. Nah itu kadang-kadang nggak enak jalaninya kalau itu bukan tujuan kita sendiri gitu ya. Nah kemudian teman-teman pastikan ya kalau teman-teman itu ketika punya tujuan tapi jangan lupa juga untuk bersyukur gitu ya. Jadi gini, setiap hari cobalah terapkan gitu ya. Ketika bangun pagi ya, itu coba terapkan beberapa tips ini ya. Jadi pagi-pagi itu mulailah bangun lebih awal gitu ya. Kalau mungkin yang muslim, mungkin kalau misalnya kita itu tuh subuhnya jam 5, mungkin agak-agak setengah 5 lah ya bangunnya gitu.
Terus mau menjalankan ibadah itu jangan tergesa-gesa. Ada mungkin yang misalnya sholatnya yang penting pas rakaatnya udah gitu ya, bacanya tuh cepet-cepet gitu ya. Kayak gitu. Mungkin Allah aja nggak bisa dengar kita ngomong apa kayak gitu ya, karena terlalu terburu-buru. Gimana Allah mau memberikan perhatiannya ke kita kalau misalnya kita itu buru-buru mintanya kayak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya hanya sedikit memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Nah itu perlu diterapkan. Terus kemudian emang hanya ibadah aja enggak juga gitu ya. Kayak mandi pagi gitu ya. Nah, mandi pagi itu karena keburu waktu, gara-gara kita telat bangun, kita tuh suka jebar-jebur gitu ya mandinya ya. Jadi mungkin coba ambil beberapa saat itu tuh yang memang betul-betul merasakan sensasi mandi itu seperti apa. Karena itu bisa membuat kita rileks. Dan ketika rileks, itu pikiran kita itu menjadi fresh, Bu Mary. Gitu. Ya, jadi ketika kita fresh itu tuh jadi insya Allah kegiatan kita yang akan kita jalani pada hari itu juga akan bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Secara emosi itu sudah teriliskan, sudah terlepaskan, kita sudah menikmati dan punya pikiran positif tentang apa yang akan terjadi nanti. Tubuh kita sudah ready untuk menghadapi kenyataan ya, yang mungkin nanti akan lari-lari ngejar bis atau naik ojek tadi ya, yang diceritain tadi misalnya seperti itu gitu ya. Jadi tubuh kita tuh udah ready gitu. Terus makan juga gitu, makan jangan buru-buru karena apa? Tubuh kita itu juga perlu diberikan energi ya untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah itu awal ketika misalnya kita memulai aktivitas. Terus kemudian malamnya ngapain? Malamnya langsung tidur karena capek. Ya, kalau bisa sempatkanlah waktu sekitar 5 menit ya untuk bisa kita review apa yang terjadi pada hari itu ya. Pikirkanlah apa 3 hal baik yang terjadi pada kita di hari itu dan kenapa itu terjadi. Gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan setiap hari atau minimal 2 sampai 3 kali seminggu deh. Gitu ya. Oh, tadi yang terjadi itu adalah ketika saya sedang belajar, kemudian ada aja yang membawakan saya makanan misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita berusaha mencari apa yang patut kita syukuri dalam hari itu gitu ya. Minimal paling tidak ada 3 gitu. Karena sebenarnya banyak mungkin dalam setiap hari itu yang patut kita syukuri. Nah, itu membuat kita akan menghargai diri kita, menghargai waktu dan menghargai pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita walaupun mungkin pada hari itu kita punya masalah gitu ya. Kalau kita punya masalah mungkin kita bisa mikir gini, saya sedang ditantang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya butuh fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau saya merasa bahwa tubuh saya perlu istirahat, saya istirahatkan dulu tubuh saya dan besok saya akan memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi harus fokus untuk bisa membagi-bagi aspek dalam kehidupan kita, ya. Karena nggak boleh satu aspek itu akan menghancurkan hidup kita, gitu. Jadi banyak aspek dalam kehidupan dan kita harus mengotak-ngotakkannya. Kalau yang bermasalah itu adalah aspek misalnya sosial, hubungan pertemanan, jangan ini kita biarkan ngerembet ke yang lainnya, gitu. Ya, itu nggak bisa, sulit kita nanti mencapai tujuan hidup kita begitu. Udah pada saat itu marah sama teman, marah aja nggak apa-apa, mungkin emosi. Udah cari cara untuk meredakan emosi itu dan jangan sampai nanti belajarnya terganggu. Jadi pada saat belajar, udah belajar lupakan itu. Nggak bisa Bu, siapa bilang nggak bisa? Otak kita tuh keren loh. Allah tuh ngasih otak kita itu tuh sedemikian rupa agar kita bisa mengatur dan mengendalikannya seperti itu. Bisa tuh ya. Jadi langsung di skip ya. Jadi ini dimatikan dulu aktivitasnya dan yang ini yang kita fokuskan. Yang ini yang kita aktifkan. Aktifkan apa? Fokus terhadap apa yang kita pelajari pada saat itu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita perlu belajar untuk fokus pada tujuan ya. Ya nanti kalau udah selesai kerjaan kita, baru kita mikirkan lagi nih masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah pertemanan ini harus segera diselesaikan. Seperti itu. Gitu ya. Nah ini yang terakhir nih teman-teman ya. Jadi kan tadi kan udah tahu ya apa kelebihan dan kekurangannya. Nah kira-kira pada saat kapan dan bagaimana teman-teman itu semua menggunakan kelebihan-kelebihan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya
saya itu ngerasa saya tuh orangnya penyayang gitu ya. Saya tuh orangnya ceriaan gitu. Jadi bagaimana saya menerapkan itu? Oh iya, kalau saya ketemu sama orang saya senyum. Kalau ada orang baru saya berusaha untuk berinteraksi dengan orang itu gitu ya. Nah, karena katanya semakin panjang silaturahmi kita, semakin banyak orang-orang yang kita kenal, maka akan semakin panjang juga rezeki kita, semakin banyak juga rezeki kita, dan semakin banyak juga orang yang akan membantu kita kelak seperti itu. Ya, mungkin itu tips dari saya, Bu Mary, mungkin bisa diterapkan, mungkin tidak hanya untuk mencapai target pembelajaran di UT saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat berguna untuk dilakukan supaya kita nggak mudah tercampur aduk permasalahan yang kita hadapi. Ya, semangat buat teman-teman semua. Semoga bisa sukses belajarnya, sukses kehidupannya semua, ya. Karena memang teman-teman semua adalah harapan bangsa juga, harapan kita semua di sini, ya, sehingga merasa patutlah, merasa layaklah untuk mencapai tujuan yang mungkin sekarang sudah punya atau cita-cita yang sudah ada pada diri teman-teman semua.